Pemirsa, pernahkah terlintas di pikiran Anda apabila chat Anda dengan rekan sekantor, baik di Microsoft Teams, Zoom, Slack, atau aplikasi populer lainnya, tergantung di mana tempat Anda bekerja ini dipantau oleh perusahaan? Ya, welcome to the new era. Karena kini sudah ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat memantau percakapan kita dengan teman sekantor di aplikasi pesan kantor yang sering kita gunakan. Jadi harus ekstra hati-hati pada saat akan julid atau berkeluh kesah di aplikasi pesan kantor ya. Apakah ada buktinya perusahaan mana saja yang sudah pakai AI ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam Starbucks dan Nestle CS pantau karyawan pakai AI. Kita ke slide pertama. Ya, perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat hingga merek-merek terkenal asal Eropa mulai menggunakan teknologi AI untuk memantau dan juga menganalisa pesan pegawainya. Di antaranya ada Walmart, Delta Airlines, T-Mobile, kemudian juga Chevron, Starbucks, Nestle, AstraZeneca, dan berikutlah perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan AI aware tadi. Perusahaan ini menggunakan jasa dari perusahaan rintisan berusia 7 tahun yang bernama Aware untuk memantau obrolan di kalangan karyawan mereka. Jeff Schuman, salah satu pendiri dan juga CEO Aware yang berbasis di Columbus, Ohio, mengatakan bahwa AI ini membantu perusahaan untuk memahami risiko dalam komunikasi mereka, juga membaca sentimen karyawan dibandingkan bergantung pada laporan tahunan atau survei tahunan. Lantas, apa tujuan perusahaan tersebut menggunakan Aware? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, tentu yang pertama adalah untuk membantu perusahaan memahami risiko dalam komunikasi dengan karyawan. Dilansir dari CNBC International, Delta Airlines mengatakan kepada CNBC bahwa mereka menggunakan analitik dan juga e-discovery dari Aware ini untuk memantau tren dan juga sentimen. Ini merupakan cara untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan serta pemangku kepentingan lainnya dan untuk penyimpanan catatan hukum di platform media sosialnya. Jadi AI ini akan menganalisa percakapan, foto, lampiran di platform pesan tertentu secara real time. Sementara itu, Jeff Schuman, CEO Aware ini juga mengatakan bahwa Walmart, T-Mobile, Chevron, dan juga Starbucks menggunakan teknologi Aware untuk tata kelola, kemudian juga manajemen risiko dan juga kepatuhan atau governance, risk, dan juga compliance. Dan jenis pekerjaan tersebut mencakup sekitar 80% dari bisnis perusahaan. Tak hanya itu, berdasarkan keterangan dari Jeff Schuman selaku co-founder dan juga CEO Aware, puluhan model AI Aware yang dibuat untuk membaca teks dan juga memproses gambar juga dapat mengidentifikasi penindasan, pelecehan, diskriminasi, ketidakpatuhan, pornografi, dan juga perilaku lainnya. Namun sejauh ini memang pihak Walmart, T-Mobile, Chevron, dan juga Starbucks ataupun Nestle masih belum menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan Aware itu sendiri. Lalu bagaimana dengan cara kerjanya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, untuk cara kerja AI sendiri tergantung pilihan produk yang diinginkan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama, Aware ini bekerja dengan sistem analytic tools atau alat analisis. Ya, di mana alat analisis ini mampu memantau sentimen dan juga tingkat toksisitas karyawan. Jadi ibaratnya jasa AI Aware akan mengawasi obrolan toksik karyawan beserta sentimen-sentimennya. Namun alat analisis ini tidak memiliki kemampuan untuk menandai nama individu ataupun karyawan yang masuk ke radar pantauan. Perusahaan jadi dapat melihat bagaimana karyawan perusahaan mereka dari kelompok usia tertentu atau di wilayah geografis tertentu merespon terkait dengan kebijakan perusahaan ataupun kampanye pemasaran baru perusahaan. Contohnya tadi seperti Delta Airlines yang menggunakan sistem ini. Nah, di sisi lain, alat e-discovery Aware ini beroperasi secara berbeda, di mana perusahaan ini dapat mengatur akses peran dan juga nama karyawan tergantung pada kategori risiko ekstrim yang dipilih perusahaan. E-discovery akan menginstruksikan teknologi AI Aware untuk mengambil nama individu dalam kasus tertentu untuk keperluan investigasi oleh tim HRD atau perwakilan perusahaan lainnya. Misalnya, dalam obrolan rekan kerja terdapat ancaman kekerasan atau menemukan sesuatu yang melanggar kebijakan tertentu perusahaan,
AI akan memberikan nama karyawan tersebut kepada perwakilan perusahaan yang ditunjuk. Contohnya perwakilan dari AstraZeneca tadi mengakui bahwa salah satu pelanggan Aware ini menggunakan perusahaannya ini menggunakan produk e-discovery, tetapi tidak menggunakan analytic tools untuk memantau sentimen ataupun percakapan toksik di kalangan karyawannya. Jadi bagus nih kalau AstraZeneca nggak kepo nih sama pegawai-pegawainya. Dan jadi kembali lagi mau pakai analytic tools ataupun e-discovery ini balik ke kesepakatan perusahaan dan juga AI Aware ini masing-masing. Nah, selain itu Aware juga memiliki penyimpanan data perusahaan ini berisi sekitar 6,5 miliar dari pesan ataupun mewakili sekitar 20 miliar interaksi individu di lebih dari 3 juta karyawan yang unik. Nah, ketika klien baru mendaftar juga untuk analitik, model AI Aware ini juga memerlukan waktu sekitar 2 minggu untuk menganalisis terlebih dahulu datanya dan juga mengetahui pola emosi dan juga sentimen dalam perusahaan sehingga dapat melihat apa yang normal dan juga apa yang tidak normal. Nah, kita ke slide terakhir yang akan membahas terkait dengan profil dari Aware sendiri. Ya, untuk profil Aware sendiri, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa jangka waktu perusahaan didirikan adalah selama 7 tahun atau sudah berdiri sejak tahun 2017. Kemudian Aware juga mencatatkan pendapatannya ini meningkat sebesar rata-ratanya 150% per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu rata-rata jumlah karyawan pelanggan Aware juga sebesar 30.000 orang. Nggak heran karena tadi pelanggan Aware nih ada salah satunya seperti Starbucks, Nestle, Delta Airlines, dan lain sebagainya memang perusahaan-perusahaan besar di AS ataupun di Eropa. Kemudian juga produknya dari AI Aware ini sebetulnya basicnya ini adalah machine learning dan juga cloud data analytics begitu. Dan yang terakhir Aware ini juga baru saja memasuki ataupun mendapatkan pendapatan investasi masuk ini sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 938 miliar rupiah per tahun 2021 dan pendapatan ini pun investasi yang masuk diperoleh dari Goldman Sachs Asset Management. Ya, adapun pesaing utama dari Aware sendiri ini adalah Qualtrics, Relativity, Proofpoint, Smarsh, dan juga Netscope. Dan juga berdasarkan dari standar industri, bisnis Aware ini juga termasuk ramping karena tadi perusahaan sendiri terakhir kali mengumpulkan dana adalah pada tahun 2021, yakni tadi investasi sebesar 60 juta dolar AS oleh Goldman Sachs yang berbeda dengan perusahaan large language model seperti OpenAI dan juga Anthropic yang masing-masing telah mengumpulkan miliaran dolar dari sebagian besar mitra strategis mereka. Ya, sebetulnya jenis praktik ini telah digunakan selama bertahun-tahun dalam cara kerja email. Namun yang menjadi terobosan baru adalah karena digunakan di platform untuk percakapan kantor seperti Microsoft Teams, Zoom, Slack, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih menurut Anda pemirsa? Apakah hadirnya AI yang memantau platform percakapan antar rekan kerja kantor adalah ide brilian? Atau justru mencederai hak pekerja dan juga privasi karyawan? Saya serahkan kepada Anda.